jengkel ke Pak. Jengkel kayak gimana nih Pak Lurah nih? Jengkel kayak jengkel ke itu masalahnya jane iki wong wis duwe tenan nek karep-karep njaluk. Jangan kemudian senang dengan adanya pandemi ini, kan itu ya. Karena kemudian dengan adanya pandemi ini ternyata mereka bisa mendapatkan bantuan dari berbagai sumber. Sumber Sari misalnya daerah agraris. Kenapa kemudian sekarang banyak misalnya kok ada sawah yang tidak digarap? Ini ada anggapan suara masyarakat itu. Saiki wis oleh bantuan panon rene iso tuku beras wong rasah nandur pari iso mangan beras kan gitu loh. Kalau kemudian BLT kemarin kan kita berikan secara cuma-cuma kan gitu ya. Artinya tanpa mereka apapun itu kita beri kan gitu loh. Nah, itu artinya kemudian kedepannya itu mungkin lebih kepada padat karya tunai kan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, kembali lagi kita ke podcast dari Lab Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan hari ini, nanti masih akan kita diskusi, dialog, berbincang-bincang di tengah ketidakpastian pandemi COVID ini. Kapan selesai ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya kehidupan kita ya kadang-kadang yang tidak pasti. Dengan COVID ini juga membuat banyak masyarakat yang menunggu kepastian. Selain beberapa kebijakan dari pemerintah yang membuat dilema di masyarakat gitu kan. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita akan diskusi belajar dari pemerintahan Kelurahan Sumbersari Moyu dan Sleman, bagaimana pemerintahan Kelurahan Sumbersari ini bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita ada bersama dengan Pak Lurah Sumbersari dan Pak Carik Sumbersari. Ini merupakan mitra dari Lab Ilmu Pemerintahan, mitra strategis kami gitu kan dalam pendampingan kegiatan di pemerintahan desa. Nah, ini Pak Lurah dan Pak Carik. Nah, pada kesempatan hari ini kan pemerintahan Sumbersari ini dituntut untuk memberikan kepastian lah bahasanya kepada masyarakat. Jadi wakilnya negara yang dekat langsung dengan masyarakat misalnya gitu kan. Ibaratnya masyarakat desa mau ngeluh kepada negara itu ngeluhnya ke pemerintahan di desa Pak Kelurahan. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Kelurahan Sumbersari ini, inovasinya apa supaya pelayanan publik di Kelurahan Sumbersari ini semakin dekat di masyarakat dan aksesnya mudah dan aman dari COVID ini. Monggo Pak Lurah. Begitu ada instruksi dari pemerintah kaitan dengan bagaimana pencegahan adanya pandemi COVID, sehingga saya selaku waktu itu kepala desa, Pak masih kepala desa, menunjuk Satgas dalam hal penanganan pandemi COVID. Adanya anggaran-anggaran tentunya tersedak untuk kepentingan masyarakat melalui BLT. Sehingga selektif Pak. Ya tentunya dalam hal itu pun ada suatu hal-hal yang sok-sok jengkel ke Pak. Jengkel kayak gimana nih Pak Lurah nih? Jengkel kayak itu masalahnya jane iki wong wis duwe tenan nek karep-karep njaluk. Itu banyak. Njaluk apa Pak iki Pak? Saya dengan pamong saya itu mengane yo sabar. Itu belum adanya BLT dari Kemensos Pak. Oke. Kemensos aburadul, ada permasalahan. Namun alhamdulillah tetap berjalan sesuai apa yang kita kendaki. Namun kalau nominalnya nanti yang lebih jelas itu Bapak Carik selaku pandemi. Dalam hal ini pun saya dengan Pak Carik segera
membuat persiapan neng ra itu gigi mongso buat rumah untuk isolasi Mandiri. Oke. Retar nggih. Pak Carik langsung memprogramkan. Pak Lurah damel oke. APE Carik, APE Lurai. APE Lurai, APE Carik buat Pak. Makasih Pak Lurah. Tadi Pak Lurah kan nyinggung terkait dengan BLT nggih. Nah, saya akan konfirmasi ke Pak Carik nih Pak Lurah nggih. Nah, Pak Junedi selaku Carik Sumbersari, tadi kan Pak Lurah menyampaikan ada BLT, ibaratnya ada yang orang jaluk bahasanya. Nah, menurut Pak Carik ini sebetulnya kebijakan dari pemerintah yang bahasanya kadang-kadang ujuk-ujuk berubah atau Kementerian Keuangan punya kebijakan sendiri atau idealan sendiri, kementerian nanti dari Kemendagri ada sendiri, Mendes ada sendiri gitu kan. Nah, itu bagaimana pemerintah Kelurahan Sumbersari menerjemahkan dalam kutip kemauan dari pemerintah pusat gitu Pak. Monggo Pak. Terima kasih. Sebelum saya menanggapi kaitannya yang tadi yang kaitannya kita dalam pembagian apa ya istilahnya monro bagaimana APB kal kita, kal kita yang ada kemauan dari kementerian yang berbeda, Kemendagri, Kementerian Keuangan, kemudian dari Kementerian Desa. Yang pertama saya menambahkan dulu apa yang dari Pak Lurah tadi. Kaitannya di dalam pandemi ini bahwa kita dari desa ini sebagai pelayanan yang terbawah negara untuk hadir itu, itu kita tetap artinya pelayanan kepada masyarakat kan harus tetap berjalan. Nah dalam hal ini kami ini karena dengan teknologi informasi saat ini, kita masih menggunakan yang sederhana saja, kita masih menggunakan WhatsApp. Oh WA. Ya kita menggunakan WA. Artinya masyarakat yang butuh pelayanan, kalau yang kita mengurangi tatap muka dari masyarakat kepada pamong kelurahan, itu mereka apa yang dibutuhkan kita publikasikan. Ketika mereka butuh pelayanan apa, misalnya tentang pelayanan umum, tentang kependudukan, tentang pernikahan, itu kita berikan kontak person kaitannya hal itu. Sehingga sebelum mereka datang ke kelurahan, mereka sudah WA dulu. Artinya syarat-syarat yang diperlukan apa, misalnya kemudian kan kita juga mengurangi menerima lembaran dari mereka. Misalnya kakak fotokopi kan kita nggak tahu disentuh siapa. Artinya difoto dulu, dikirim kepada kami, setelah itu kami atau kemudian kita buatkan. Setelah selesai kita WA yang dibutuhkan sudah selesai. Sehingga kita mengurangi durasi tatap muka mereka kepada kita. Karena kita nggak ngerti yang sehat siapa semoga semuanya sehat kan gitu ya. Terus itu seperti itu. Itu semua pelayanan. Kemudian yang kemarin kita pelayanannya itu bisa tatap muka langsung kita kemudian kita berikan sekat. Artinya memang kenyamanannya agak terganggu karena pandemi ini kayak bisa tatap muka langsung mungkin ada sekat yang harus seperti aja. Tapi artinya bahwa kita terus kemudian mereka yang datang ke kelurahan itu harus menerapkan 3M, protokol kesehatan. Jadi harus datang cuci tangan dulu atau pakai hand sanitizer, kemudian harus memakai masker dan sebagainya. Itu yang pertama menambah tentang pelayanan tadi. Kemudian yang kedua, kaitannya memang kita saat ini memang ya kita dibingungkan karena kebijakan yang selalu berubah. Artinya kemarin kita mendapatkan diundang di balai pemerintahan desa yang ada di Kalasan. Pada saat itu belum spesifik bahwa kemudian kita harus menganggarkan BLTDD. Ya, kita belum bisa untuk menganggarkan BLTDD. Akan tetapi kita sudah mengambil pada saat itu karena kita siklus kita kan sudah artinya RKP itu kan maksimal bulan September rencana kerja pemerintah itu. Artinya di RKP itu sudah kita persiapkan ada BLTDD. Walaupun mungkin pada saat itu dari pemerintah belum mengatakan ada BLTDD. Akan tetapi kemudian kita baru mengambil 6 bulan. Nah, terakhir dari Kementerian Keuangan itu memerintahkan bahwa itu harus 12 bulan. Setahun ya Pak ya? Ya. Padahal itu di tanggal 30 Desember. Artinya siklus kita di APBD sudah selesai kan gitu loh. Kan harus sudah ditetapkan 30 Desember itu kalau kemarin kan sudah terakhir kan 31 kan kita libur. 30 Desember surat dari Jakarta. Tidak serta langsung sampai ke sini kan melalui proses ini kan gitu. Akhirnya siklus sudah selesai. Itu yang kadang wah, seperti ini masa kita harus siklusnya berubah. Kita sampai kemudian di dalam perubahan penjabaran APBD itu sampai berkali-kali dalam
1 tahun. Kemarin kita sampai 4 kali. Oh. Tahun 2020. 4 kali perubahan penjabaran ya. APBDes-nya. Oke. Ini kita di awal sudah perubahan lagi karena kemarin kita baru menganggarkan 6 bulan. Oke. Perintah dari pusat itu harus 1 Tahun. 12 bulan. Itu. Nah, terus kemudian dari Kemendagri bahwa Mendagri itu akan mewujudkan 5.000, hampir 5.000, hampir 5.000 pertasop di seluruh Indonesia. 5.000 pertasop di Indonesia. Kebetulan bahwa di Sleman itu Pak Bupati pada saat itu menghendaki bahwa di Sleman Barat itu ada pertasop. Maka pada saat itu di Minggir dan Moyudan. Dan di Moyudan ini ada 2 kelurahan yang mengajukan, artinya Sumbersari sama Sumberharum. Setelah ditinjau dari Pertamina, maka yang disetujui itu di Sumbersari. Yang di pertasopnya itu Sumbersari. Iya, Sumbersari. Itu kemudian pertasop itu setelah kita hitung-hitung, maka kebutuhan dana yang kita butuhkan itu mulai dari tempat, kemudian modular dan sebagainya itu 400 juta. Oh, banyak, Pak. Iya. 400 juta, Pak. 400 juta kemudian untuk BLTDD 1 tahun 12 bulan itu kan per bulannya 300.000. Kita di Sumbersari itu 189 KPM. Total kebutuhan untuk BLTDD itu 680 juta 400.000. Gitu. Artinya ditambah dengan penyertaan modal karena itu pertasop itu kan melalui BUMDes, kemudian BUMDes membentuk badan hukum unit usaha yang berbadan hukum dengan CV Sumbersari Perta Amanah, itu penanaman modal kan 400 juta. Yang bersumber dari dana desa sudah untuk itu 1.080 juta 400.000. Sedangkan kita menerima hanya 1.178 juta. Sedangkan kemarin kebijakan dari pusat itu kan di bidang 5 itu hanya untuk BLTDD saja. Gitu. Yang tinggal dari dana desa itu tinggal sisa sekitar 98 juta. 98 juta ini kita prioritaskan di bidang kesehatan sebenarnya. Sama juga seperti untuk penanggulangan COVID 98 juta ini. Tapi kita masukkan di rekening-rekening lain seperti petunjuk ketika di Balai Pemdes. Balai Pemerintahan Desa pada saat itu. Jadi kaitannya itu nanti untuk posyandu, untuk desa siaga dan sebagainya. Itu semuanya untuk penyuluhan kesehatan. Semuanya kita arahkan di dalam penanggulangan COVID-19. Memberikan edukasi kepada masyarakat. Posyandu bagaimana yang baik menurut pada saat pandemi. Untuk posyandu kita ada posyandu balita, ada posyandu lansia. Hanya yang pada saat pandemi ini kita posyandu lansia kita hentikan dulu, kita posyandu balita. Kita semuanya kita arahkan ke situ semua. Akan tetapi di tengah perjalanan di bulan Februari ini ada surat dari Kemendes, perintah dari Kemendes bahwa kita harus menganggarkan 8% dari bersumber dari dana desa ini untuk penanggulangan COVID. Akhirnya ya 98 juta itu selesai juga untuk penanggulangan COVID. Ini memang kita yang harus pandai-pandai ini seperti membagi-bagi bagaimana sumber pendapatan desa, sumber pendapatan kelurahan yang sangat kalau sebenarnya kalau dilihat secara pribadi besar 3,5 M. Itu APBDes-nya gitu, Pak. APBDes-nya secara pribadi ya. Akan tapi ketika dicake untuk kegiatan itu sangat kecil kan. Artinya kemudian ada beberapa kegiatan yang tidak urgent, artinya yang tidak harus kita laksanakan, ya akhirnya kita delete, kita hapus. Demi pandemi COVID. Nah, gini Pak Joni, tadi kan anggarannya besar Pak untuk BLT dana desa, pertasop tadi dan yang lain-lain gitu Pak. Nah, bagaimana itu menurut dari Pak Joni selaku caleg atau pemerintah Kelurahan Sumbersari ini memastikan Pak bahwa dana 1M lebih tadi itu juga untuk tanda kutip itu nanti jangka panjangnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Sumbersari Pak. Nah, menurut pandangan dari Pak Carik sendiri nih Pak dengan kebijakan pemerintah yang bahasanya masing-masing kementerian itu punya sendiri, terus dadaan, itu kira-kira apakah menurut Pak Junaidi ini selaku Carik Sumbersari ini cukup membingungkan atau memang membingungkan atau melelahkan atau bikin mumet
perangkat desa ini Pak? Ya, kalau dianggap membingungkan kita juga bingung karena dengan keterbatasan anggaran kita harus ini. Akan tetapi dibalik kebingungan itu kalau kita hanya bingung-bingung saja tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, ini. Artinya kemudian kita ambil sisi positifnya. Ketika BATDD, mungkin ada suatu perbedaan pendapat. Kenapa harus BATDD? Apakah saat ini masih pas untuk BATDD kan gitu gitu. Sedangkan masyarakat sekarang sudah mulai bekerja lagi. Akan tetapi bahwa pandemi COVID itu menghantam semua sektor, Betul. termasuk UMKM. Betul. Yang kita harapkan bahwa adanya BATDD itu ada efek dominonya gitu. Oke. Jadi masyarakat yang mereka sebenarnya wah sudah bekerja, kenapa masih dibantu 300.000? Nah kemarin mungkin daya beli masyarakat dengan pandemi COVID ini menjadi menurun. Dengan adanya BATDD itu mereka bisa membeli produk-produk UMKM yang ada di Sumbersari. Misalnya tidak jajan angkringan gitu kan. Dengan adanya BATDD mereka bisa jajan angkringan. Artinya kemudian angkringan yang ada di Sumbersari bisa hidup. Jadi dari dana yang 600 juta lebih itu uangnya berputar di Sumbersari ya, Pak. Jadi dengan ada efek dominonya itu gitu loh. Ya kita ambil sisi positifnya seperti itu aja kan gitu kan. Ya. Kalau kita kemudian terputar wah ini hanya kemudian kita menolak suatu kebijakan karena itu suatu kewajiban, ya kita tidak akan move on, tidak akan jalan kan gitu. Akhirnya dengan kita ambil seperti itu aja, ada efek positifnya kita harapkan ada efek domino dengan BATDD itu juga bisa menghidupkan UMKM yang ada di Artinya juga untuk kesejahteraan masyarakat. Betul Pak, itu kan tadi kan ada efek dominonya untuk kesejahteraan UMKM atau nanti lewat BUMDes dan masyarakat Sumbersari. Tapi di satu sisi ini Pak, kadang-kadang masyarakat itu mau nyun sewu, jenuh dengan kebijakan dari pemerintah. Dulu PSBB, PPKM, sekarang ada PPKM mikro dan macam-macam. Ibaratnya kan semua dibatasi. Nah ini apakah nanti ini tidak berdampak juga terhadap teman-teman pelaku UMKM dan yang lain di Sumbersari ini Pak? Ya, saya kira itu memang kalau PPKM mikro ini kemudian memang sangat berdampak kepada UMKM. Nah, gitu Pak. Terutama di Sumbersari ya. Di Sumbersari itu kan lahannya agraris. Jadi pertanian, kemudian perikanan. Sebagai contoh untuk perikanan itu saat ini mungkin Pak Lurah juga pelaku ini. Pak Lurah itu kan memelihara ikan lele. Oh, iya kan? Nah, Pak Seker ikan nila. Saya nila Jawa. Nah, lele ini saat ini untuk kita karena dengan kebijakan PPKM itu memang kita sulit kemudian untuk memasarkan. Ketika penjual itu tidak langsung mengambil itu. Jadi pengepul itu tidak langsung mengambil karena mereka juga untuk membuangnya juga sulit karena rumah makan juga dibatasi. Hanya kemudian yang lalu kita nanti mungkin bisa kerjasama mungkin dengan UMJ dan sebagainya. Kemudian yang kita galakkan adalah UMKM itu bagaimana pemasaran secara online di masa pandemi. Karena ini yang sekarang yang hidup itu. Iya, pemasaran secara online. Artinya mereka memberi secara online. Kita satu cara kiat kita bagaimana untuk UMKM tetap bertahan gitu loh. Nah ini Pak, pemasaran online itu kan biasanya kan bahwa pemerintah juga mengatakan dari 63 juta pelaku UMKM itu paling hanya sekitar 10%-nya saja yang masuk ke ekosistem digital. Nah ini bagaimana nih Pak para pelaku UMKM di Sumbersari ini Pak? Karena di masa pandemi ini ya harus yang berkaitan dengan digital Pak, biasanya visualisasi UMKM. Nah bagaimana Pak yang ada di Sumbersari ini Pak? Apakah semuanya sudah melakukan ekosistem digital atau masih ya sudah pasrah gitu bahasanya dari kutip? Saya kira saat ini sudah mulai bergerak dari mereka yang pemasarannya itu hanya secara tidak online ya. Misalnya ada di Sumbersari itu ada penjual keripik belut misalnya. Yang selama ini hanya membuka lapak di situ. Siapa yang datang, sedangkan mereka mobilitas kan sudah mulai dikurangi gitu ya. Nah, mereka saat ini sudah menggunakan yang Instagram. Ada yang menggunakan WA dengan status itu ternyata juga banyak respon juga. Atau mereka di grup-grup itu menawarkan ternyata juga ada respon juga. Gitu. Jadi ada melalui media Instagram, melalui FB, ya itu terus kemudian melalui WA itu mereka sudah mulai. Artinya kalau kita mengarah kepada
e-commerce atau misalnya dengan website belum kan gitu. Oke. Ya, kalau nanti tetap ke depannya tetap seperti ini bahwa kita ada website desa juga, ke depannya bahwa nanti kita juga akan mendesain website desa itu bagaimana bisa memasarkan UMKM-nya masyarakat. Walaupun hanya di situ dengan kontak personnya, karena kita tidak bisa kemudian pembelian konten melalui website desa. Tapi padahal kita memasarkan, memberikan informasi bagaimana produk-produk UMKM yang ada di Oke, Pak, ini menarik Pak Junaidi. Apalagi kan di Sleman itu kan ada program kelurahan inovatif ya Pak ya. Nah ini mungkin bisa di-sharing Pak, bisa di-share ke teman-teman desa lain atau nanti para fan-nya Lab IP Podcast ini terkait dengan bagaimana sih Pak di satu sisi Pak Junaidi, Pak Lurah, pemerintahan Kawasan Besari ini menjamin bagaimana kehidupan masyarakat itu tetap jalan, perekonomian masyarakat tetap jalan. Tapi dari sisi adalah kesehatan itu juga harus diperhatikan juga Pak. Nah bagaimana sih Pak inovasinya dari pemerintah Kawasan Besari ini supaya ini semuanya bisa berjalan bahasanya gitu kan. Bahkan dulu pemerintah kita pusat mengatakan bahwa kita harus bersahabat dengan COVID ya Pak. Ini kan. Itu bagaimana Pak? Jadi kaitannya desa inovatif. Desa inovatif itu adalah pengembangan yang dulu adalah dari desa unggulan. Desa unggulan, betul. Artinya itu mencakup dari berbagai segi, baik kesehatan, kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Jadi dari dalam kesehatan kita, inovasi kita itu satu bahwa kita itu ada desa siaga kesehatan. Desa siaga kesehatan. Terus kemudian kita itu juga mengembangkan desa wisata. Yang desa wisata itu juga kaitannya desa wisata kesehatan. Jadi kita ada rumah edukasi DM. Iya, itu inovasi kita di dalam bidang kesehatan. Terus kemudian kaitannya dengan hal ini, kesehatan di kita itu sangat kita perhatikan. Ketika di luar masa pandemi yang kita diwajibkan dengan berbagai anggaran itu, kita untuk anggaran kesehatan itu sumber dari dana desa itu lebih dari 20%. 22% kalau nggak salah. Dari artinya itu kalau 1/5 itu ya lebih dari 200 juta. Termasuk di saat ini kemarin kita hitung kaitannya kita juga tidak masa pandemi ini kita tetap menganggarkan di bidang kesehatan itu 200 juta lebih. Itu artinya itu terus kemudian posyandu juga kita tetap jalankan. Mereka istilahnya kader kita berikan insentif, kemudian tetap bisa berjalan, kita berikan termogan. Itu artinya bahwa unggulan kita, inovasi kita bahwa tetap kita perhatikan seperti itu kan gitu. Siap Pak. Nah tadi Pak terkait dengan kesehatan ya Pak, tapi ini kan masyarakat bahasanya tuh kemarin kan sudah patuh lah banyak kan kemana-mana masker dan lain. Tapi dari sisi kalau ibaratnya keluarganya nggak bisa makan itu kan juga dilema gitu kan Pak. Nah apakah dengan ratusan juta tadi, 600 juta lebih untuk terkait dengan BLT dana desa, belum nanti kegiatan yang lain, apakah itu masyarakat itu bisa merasakan Pak bahwa itu memang butuh manfaat gitu kan, itu bermanfaat dana disesati untuk BLT gitu. Karena itu kan modelnya adalah cash gitu kan Pak, bahasanya gitu kan. Tidak apakah itu nanti akan keberlanjutan membuat masyarakat semakin berdaya. Yang awalnya menerima itu tahun 2020 ada sekian kakak nih gitu kan. Nah, tapi tahun 2021 itu tambah sekian kakak. Nah, apakah itu nanti diasumsikan bahwa mohon maaf masyarakat itu tanda kutipnya itu efeknya dari pandemi ini angka kemiskinannya naik atau bagaimana Pak? Kalau tadi Pak Lurah menyinggung kan ono sing jaluk bahasanya. Jadi saya kira bahwa kedepannya itu memang ada ketika kita mungkin selesai dari suatu bencana non alam pandemi COVID ini, kemudian bisa terjadi bencana sosial karena kemudian artinya kita penyadaran masyarakat bagaimana masyarakat itu tidak ridho lumaing asto, tidak hanya mengharapkan tapi mungkin skema BLT ini kedepannya harus kita rubah. Kalau kemudian BLT kemarin kan kita berikan secara cuma-cuma kan gitu artinya tanpa mereka apapun itu kita beri kan gitu. Nah
Itu artinya kemudian kedepannya itu mungkin lebih kepada padat karya tunai kan gitu. Oh, ya. Okay. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya? Contohnya kira-kira nih. Padat karya tunai itu misalnya kita ada proyek infrastruktur. Oke. Ya. Proyek infrastruktur yang ada di lingkungan kita yang bersumber juga dari dana desa. Kemudian itu melibatkan masyarakat. Artinya mereka bekerja, tapi mereka juga mendapatkan upah. Itu artinya itu juga menangani daripada keterpurukan ekonomi masyarakat ini. Itu seperti itu. Terima kasih. Mungkin skemanya seperti itu. Jadi tidak kita berikan semacam-macam karena sebenarnya masyarakat saat ini itu sudah hampir semua masyarakat itu menerima bantuan. Semuanya Pak? Iya, hampir semuanya. Karena kan kita ada beberapa kita ada BST Kemensos. Oh, PKH juga ada ya Pak ya sekarang ya? PKH masih ada Pak? PKH masih ada. Masih ada. Kemudian bantuan pangan non tunai juga masih. Oh iya, masih ada. Jadi kan warung itu ya Pak, adanya Pak warung. Nah, itu artinya semua masyarakat harus menerima. Tapi bagaimana kita tugas berat kita adalah menyadarkan masyarakat bantuan itu ora sak lawase. Tapi bagaimana mereka bisa bangkit, kemudian bagaimana bisa memperoleh sesuatu itu tidak dengan cuma-cuma. Nah, cara menyadarkannya gimana Pak? Ya? Cara menyadarkannya ini. Ya kalau kita menyadarkan kita ya hanya bagaimana sosialisasi ketika bantuan, kalau memang bantuan dihentikan itu ya kita wujudkan yang lain. Saya ini padat karya kan. Jangan sampai nanti masyarakat kaget loh Pak. Misalnya selama ini sudah setahun, nanti 2021 dapat BLT dan desa tunai. Nah, tapi tiba-tiba nanti tahun 2022 wis nggak ada BLT. Nanti kan biasanya shock loh Pak. Nah, dan mereka gimana nanti gitu kan? Ya, itu PR berat kita karena seperti kemarin kita mau BLT DD itu, artinya kita tahun 2020 kita juga memberikan BLT DD itu 189 KPM. Wah, kan banyak tuh Pak. Sama, di tahun 2021 juga sama. Kemarin kita kan untuk mekanismenya musyawarah keluaran khusus untuk menentukan penerima BLT DD. Dari musyawarah keluaran khusus itu pada prinsipnya mereka mempertahankan gitu loh. Ya tetap BLT DD itu sama, yang kemarin 189, nggak peduli itu 12 tahun bulan anggaran desa itu seperti apa, seperti tetap dengan jumlah yang sama. Artinya ini juga, tapi kita harus tetap tidak putus asa, harus ada seperti itu, bahwa hanya kemudian harus ada perubahan skema. Perubahan skema. Memang kemudian kalau bantuan sosial itu memang kemudian kalau kami menganggap itu memang menjadi seolah-olah ketergantungan masyarakat. Banyak juga yang mengatakan gini, Sumbersari misalnya daerah agraris, kenapa kemudian sekarang banyak misalnya kok ada sawah yang tidak digarap. Ini ada anggapan suara masyarakat itu. Saya itu oleh bantuan pangan tunai satu beras ngerasa nambah pariwi sama mangan beras kan gitu. Nah ini Pak kan maksud saya gini nih Pak terkait dengan ekonomi tadi, kehidupan perkembangan potensi ekonomi ya, dalam hal pengembangan itu ya tetap harus berbasis potensi desa yang ada Pak gitu kan. Jangan sampai bahasanya nanti ada masyarakat Sumbersari ini yang mohon maaf Pak kelaparan padahal daerah pertanian gitu kan, yang mirip juga gitu kan. Oke, saya beralih ke Pak Lurah Pak. Nah, sebagai seorang nomor satu lah bahasanya Pak ya di Sumbersari ini, sebagai seorang lurah, bagaimana Pak Lurah ini menjamin Pak supaya pelayanan pemerintahan tetap jalan, perekonomian masyarakat juga tetap jalan. Apa yang Pak Lurah lakukan ini Pak? Tentunya dalam kaitan dengan pandemi ini memang auranya lain Pak. Auranya lain Pak. Disampaikan Pak Carik saya. Namun dalam hal ini pun adanya PTKM Pak. Instruksi dari gubernur maupun bupati. Tetap Pak kami laksanakan dalam artian 50% kerja di kantor, 50% kerja di rumah. Namun dalam hal itu pun tidak Pak. Jadi dari Pamong itu sudah bisa menyesuaikan kepentingan masyarakat Pak. Jadi tidak ada istilahnya 50%
50%. Sekarang boleh dibuktikan itu yang terjadwal, memang ada jadwal Pak. Kalau tidak ada jadwal, kok tidak dikleroke, nggih. Banyak yang masuk Pak karena melihat situasi kondisi. Tentunya dalam hal ini pun saya selalu menghimbau dalam suatu pertemuan itu agar saya kunci mutlak Pak. Faktor kesehatan Pak. Ini saja yang saya sampaikan dan alhamdulillah pemerintahan kelurahan tetap berjalan sesuai apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Itu saja. Pak Cari. Kalau harapannya Pak Lurah Pak, kira-kira nanti setahun ke depan ini 2021 ini, karena kan pandemi ini masih belum tahu ya Pak kapan benar-benar bersih lah bahasanya itu. Nah ini langkah apa yang akan Pak Lurah lakukan gitu kan, inovasi apa, terobosan apa gitu kan terkait dengan penanganan COVID yang ada di Sumbersari ini. Ya tentunya dalam penanganan COVID ini memang tidak bisa Pak kita prediksi. Namun dalam hal ini pun saya dengan Pak Cari itu tentunya sudah punya wacana tersendiri Pak. Dalam artian langkah untuk tahun yang akan 2001 apa nanti yang kita laksanakan. Aku harus nginjen anggaran. Karena kalau kita mengkonsep orang nginjen anggaran terus arep opo sing lakukan. Dengan tentunya dengan APBDes itu sudah tenangnya sudah hanya. Saya kira itu saja Pak, nantinya dalam hal ini pun insya Allah apa yang dikehendaki oleh pemerintah tetap berjalan. Dan sekali lagi saya sangat mengucapkan terima kasih dari Bapak Sakir, salah jembatan dari Universitas Muhammadiyah untuk kerjasama dalam komunikasi publik. Amin. Oke, terakhir Pak Cari ini terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Lurah Pak. Otomatis kan pemerintah desa ini sebagai ibaratnya negara yang itu kehadirannya itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, di tengah ketidakpastian ini kira-kira apa sih Pak langkah konkret di depannya nanti tetap secara kesehatan diperhatikan, secara ekonomi ya tetap gitu kan, karena jangan sampai di pandemi ini justru bencana baru nanti muncul itu Pak. COVID selesai, bencana yang lain muncul. Nah gimana kalau Pak Cari ini terakhir Pak Cari itu? Jadi pertama kaitannya supaya pandemi ini segera berakhir, maka kita tetap mengharapkan semua masyarakat itu patuh terhadap protokol kesehatan. Artinya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Kalau semuanya disiplin, insya Allah bahwa pandemi ini akan berakhir. Tapi kalau yang disiplin hanya sebagian-sebagian, saya kira pandemi ini tidak akan segera berakhir. Terus kemudian kita mengharapkan mengajak kepada masyarakat bahwa jangan kemudian senang dengan adanya pandemi ini kan gitu ya. Karena kemudian dengan adanya pandemi ini ternyata mereka bisa mendapatkan bantuan dari berbagai sumber. Jadi berharap makin lama gitu ya Pak? Iya, malah berharap pandemi ini semakin lama karena bisa mendapatkan bantuan terus kan gitu. Nah, perlu nganggur pari gitu ya Pak? Artinya kita bagaimana merubah masyarakat, pola pikir masyarakat. Satu, bahwa pertama ini ada berdoa bahwa pandemi ini segera berakhir, kemudian perekonomian segera bangkit, kemudian kita semua bisa kembali lagi beraktivitas secara normal, kemudian bisa melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Artinya yang kemarin pertanian, kembali ke pertanian, bagaimana bisa mengefektifkan kembali pertanian ini yang ada di Sumbersari ini. Kemudian karena pertanian itu adalah sektor yang sangat menjanjikan, semua orang butuh makan. Kalau kita kelola saya yakin juga bisa menguntungkan ya. Terus kemudian yang mereka berada di sektor bangunan ya tetap mereka kembali kepada sektor bangunan. Tapi memang sektor bangunan itu tidak terpengaruh saya kira terhadap pandemi karena saya tetap banyak pembangunan. Banyak orang yang bisa bangun ya Pak. Yang untuk ke depan itu yang masalah
perekonomian. Perekonomian. Bagaimana istilahnya dia gugah. Gugah ya Pak. Nah, Oke. dan ini pun saya dengan Pak Cari sudah punya suatu wacana Pak untuk BUMDes. Oke, oh, Karena BUMDes. di sini juga menyangkut masalah BUMDes. Oke. ya. Oke, oke. Sekarang saya mempersiapkan sebuah tanah untuk Persarkop Pertamina. Oh. Namun dalam hal pendanaan ini yang tahu persis Pak Cari. Oke, oke, oke. Siap. Ini BUMDes saya juga punya kantornya. Ini di bawah BUMDes Pak. Oke, siap, siap. Ya, saya Menarik kira ya, Pak, itu menjamin nanti itu, masalah ekonomi dan pembangunan insya Allah nanti karena kita berbasis pada pertanian ya Pak ya, karena penyangga pangan. Penyangga Misalkan pangan. untuk Sleman itu Moyudan. Moyudan itu penyangga Supaya pangan apa ya. yang harus saya tempuh mempertahankan sektor pertanian. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Lurah dan Pak Cari atas sharingnya yang menarik. Teman-teman semuanya, di tengah ketidakpastian COVID-19 ini juga ada ketidakpastian dari beberapa kebijakan pemerintah, PSBB, PPKM, misalnya PA Mikro yang dinilai oleh Bapak Presiden Jokowi itu tidak efektif gitu kan. Dan masyarakat selain dari pemberdayaan kesehatan, tapi juga harus bagaimana ekonominya tetap bisa berjalan. Tadi bagaimana pemerintahan Kabupaten Sumbersari menyampaikan selama ini bertahan supaya benar-benar kehadirannya sebagai negara yang dekat langsung dengan masyarakat itu dapat dirasakan, tapi juga tetap memberdayakan masyarakat untuk mandiri dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur suwun Pak Lurah, Pak Cari. Mas, Sudah foto pola? Pak Lurah kita foto dulu. oh ya.